Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sama-sama kita hormati Polsabes Kecamatan Gedong, yang kami hormati Kepala SD Negeri Banget Ayu Burung. Alhamdulillah dari kita, dan terima kasih sekali Ibu Kepala. Kita ulang menipol syukurnya semuanya masa. Mudah-mudahan berkah semuanya. Yang kami hormati Ketua KKG Kecamatan Gedong beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru PAI dan Kecamatan Gedong yang berbahagia. Disyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya masih diberi kekuatan sehat walafiat dalam rangka untuk terus memberikan yang terbaik pada anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan kegiatan lomba nafsi. Lomba nafsi ini merupakan sebuah agenda tahunan yang tentunya kita sudah tahu tahun 3 tahun yang lalu kita kota bersama juara umum. Kemudian kita berikutnya banyak hal yang harus kita persiapkan sehingga kita persiapan sudah bagus, cuma ternyata yang lainnya juga lebih bagus. Itu yang perlu kita kembangkan. Bukan kemudian Allah juga akhirnya mencari kesalahan keuangan orang lain tapi bisa melihat kemampuan kita. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tahun kemarin juara tingkat kota ada berapa juara? 1 juara kemarin. Tilawah dari SD putranya. Ini artinya begini Bapak Ibu, orang tua yang punya anak serta punya pengaruh langsung kepada anak didiknya yang disekolahkan di satuan pendidikan. Di dalamnya adalah yang memang di dalamnya juga ditangani wilayah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini menjadi peluang untuk kita semuanya. Perlu juga Mas Yudi untuk dimanfaatkan bersama-sama melatih, kalau kemarin kan melatih anaknya. Nah ini melatih yang punya potensi yang akan nanti di tingkat kotanya. Jadi di tingkat kecamatan silakan dipantau, dilakukan secara selektif mulai dari tingkat sekolah. Nah tingkat sekolah Bapak Ibu yang menghormati, ini juga perlu dikompetisikan Bapak Ibu. Karena kadang di tingkat sekolah kalau tidak dikompetisikan, mohon maaf, mau ditunjuk kok gaya luar biasa. Malah ada yang ketika tidak dikompetisikan, ketika mau di lomba, anak itu akan mohon maaf atas untung tidak mau ikut lomba, tidak mau ikut di tingkat kecamatan. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu manfaatkan terkait dengan seleksi di tingkat sekolahan. Sebelum mulai di tingkat sekolahan, diseleksi benar, pengaruhnya di psikologi anak. Ketika diseleksi kemudian juara mewakili sekolahnya itu bagaimana? Tapi ketika diambil comot, dede tidak terasa dikompetisikan, ternyata situasinya berbeda. Ini Bapak Ibu yang pertama, seleksi secara sekolahan silakan dilakukan. Bahasanya mungkin bisa dalam konteks kelas meeting, bisa dalam konteks persiapan Idul Adha, setelah Idul Adha, kreasi silakan Bapak Ibu kembangkan. Sehingga nanti bisa anak itu punya psikologi merasa berprestasi bersamanya yang nanti akan dilombakan di tingkat kecamatan. Kecuali yang memang dulu itu adalah sudah tingkat satu sekolahan kayak rebana. Dulu ada juga yang kalau kelasnya AB bisa kelas A 1 rebana, kelas B 1 rebana, kemudian tampil yang mana yang bagus itu akan mewakili sekolahnya. Itu juga akan nilai dari apa yang diajukan menjadi lebih berkualitas dibandingkan yang diambil jono saja. Selanjutnya Bapak Ibu yang menghormati, juknis sudah keluar. Bapak Ibu pahami betul
Juknis itu secara teliti, begitu juga persiapannya, karena juknis itu dipakai dari tingkat provinsi, tingkat kota, dan tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah tingkat kecamatan tahun kemarin kan pakainya silang, jurinya silang. Nah ini kami mengharapkan Bapak Ibu walaupun silang harus disesuaikan dengan kompetensinya. Syukur yang ahlinya, misalkan mohon maaf juri kafe, kalau bisa ya gurunya kafe, tapi tidak hanya kafe jus aman misalkan begitu. Dan Bapak Ibu ambil yang sesuai dengan kompetensinya. Syukur misalkan guru kaligrafi, berarti yang mereka pernah ikut, syukur pernah ikut lomba kaligrafi. Ini dikembangkan di tingkat kota Bapak Ibu. Jadi juri-juri tingkat kota SPPI itu seleksinya adalah yang pernah ikut kejuaraan dilanjutkan dengan sertifikat. Nah ini Bapak Ibu, juri yang diusulkan dari sini yang akan tampil ke kecamatan lain itu berdasarkan dari kompetensinya masing-masing, syukur ahlinya. Soalnya kemarin masukan dari beberapa rapat masih melihat mohon maaf jurinya belum sesuai dengan kompetensinya. Itu benar pada hasil kejuaraan yang dilakukannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika nanti di tingkat kecamatan sudah berhasil Bapak Ibu, kan di tingkat kota. Nah ini Bapak Ibu ada ketika di tingkat kecamatan, ini yang pertama bahwa kecamatan itu adalah wakil dari kecamatan. Yang kadang masih wakil dari sekolah A, sekolah B. Nah ini Bapak Ibu, ketika di tingkat kecamatan yang tadinya mungkin potensi nanti sekolah lagi, yang ini potensi bagus di Tilawah, misalkan Taman Sudi. Walaupun bukan anaknya Taman Sudi itu bisa tanggung jawab juga, tanggung jawab pajak untuk mempersiapkan kecamatannya. Itu Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu yang tadi untuk cabang-cabang yang lainnya. Nah, begitu juga dari support dananya. Ketika tingkat kecamatan mewakili kota, dari kota TILAS, nanti disebutkan Pak Bu ini kan tingkatnya kecamatan, sehingga memang batasnya ada semua. Tapi pemain kecamatan ini terus adanya support dari K3S yang tingkatnya kecamatan. Nah, syukur lagi kalau dulu alhamdulillah sudah dibuka oleh Pak Camat, malah Pak Sekcam itu hadir. Ini bentuk partisipasi luar biasa. Kalau bisa Bapak Ibu kembali ini hadir. Misalkan Pak nyerahkan trofi bergilir, karena belum ada ya? Pernah ada belum? Pernah ada? Sekarang masih ada? Nah, nanti menyerahkan Pak Camat. Mengalami. Nah, nanti yang menyerahkan Pak Camat. Nah, sekali lagi ketua KKG, Pak, ini diserahkan, tapi juga sekaligus support. Loh iya Pak? Iya, yang menyerahkan panjenengan. Biar siap, alhamdulillah siap. Jadi menyerahkan siap, jangan langsung Pak, bantuannya untuk menyerahkan dan jangan itu menyerahkannya. Ketika menyerahkan siap, baru dibobong Pak, mana luar biasa. Dan alhamdulillah Bapak dan bla muncul. Pak, nanti tinggal catatan oleh ini adalah logika secara halus ya, tetapi kita tunjukkan prestasi kita dulu. Oh ternyata kelompok bagus, bila kan senang. Maka malah Bapak Ibu ketika kok beliau itu senang, belum kita nembung sudah badannya kurang. Iya, tapi ketika panjenengan kok kita menunjukkan prestasi, yang mau tamat mata itu menjadi beberapa istilahnya masih banyak hal yang harus dipersiapkannya. Ini Bapak Ibu yang akan hormati, Robin dan kita besok silakan Bapak Ibu beliau lebih awal disampaikan sehingga agendanya juga bisa diatur dengan baik dan sekaligus syukur sekaligus menyerahkan yang juara umumnya. Nanti dihadiri bentuk sudah luar biasa dari semua kepala sekolah itu ya, sudah kepala sekolah silakan bisa dimanfaatkan bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu yang akan hormati terkait dengan capaian PAI. Ini Bapak Ibu kami sudah beberapa sekolahan alhamdulillah ada yang sudah 90%. Dulu di Gendosari berapa Pak? 90%. Alhamdulillah Bapak Ibu. Tapi juga
Ibu, ketika kita Kamboja formal kan sudah masukkan ini, tetapi secara moral Bapak Ibu, kita masih anak yang belum boleh turun iso baca Quran. Bapak Ibu, walaupun anak, nanti kita tanggal berapa? 2 ya? Tanggal 2 Juni itu masih masuk. Bapak Ibu layani. Untuk tantangan kamu belum baca Quran. Kalau bisa Bapak Ibu, itu kan sekali episode radio juga diikuti, pamungkas juga sekaligus lagi untuk diberikan cukup didokumentasikan. Itu menjadi layanan khusus. Ketika dia tercatat jadi sekolah memberikan layanan khusus. Layanan khusus itu tidak hanya anak berkebutuhan khusus. Di dalamnya anaknya itu sudah dikatakan itu juga namanya layanan khusus. Nah ini kalau guru PAI ketika memberikan semangat itu khususnya anak-anak yang belum tercapai tadi, anak SD untuk bisa membaca Quran, kedua bisa nulis. Sementara ini saya senang sekali ada sekolahan luar biasa kemarin di mana Bangsari 3 ya, mana Bangsari 3? Betul. Nah Bangsari 3 ya, Bangsari 3 sudah ada PTI-nya luar biasa Bapak Ibu, dan banyak sudah Genduk Sari 1 sudah banyak PTI-nya, dan itu ternyata memang betul Bapak Ibu. Ketika anak-anak juga dilayani di sekolahan, kemudian kerjasama memanfaatkan lingkungan di sumber belajar anak-anak program sekolah di PTI, sekaligus capaiannya juga dilaporkan secara berkala, akan berpengaruh terhadap hasilnya. Ini Bapak Ibu, karena teori keterampilan semakin sering dilakukan semakin bagus hasilnya. Tapi ketika tidak bagus dan kemudian mengangkat diri cara iso makanya Bapak Ibu, panjangnya juga kita lihat prosesnya. Kadang senengnya apa nih nyalake bocah, memang bocah angel loh. Tapi bocahnya nyalakan kok, yang terjadi apa? Anaknya, Pak, memang gurunya ngomong galak. Nah bocahnya apa nesulnya galak atau gurunya galak. Sebenarnya gurunya kan orang apa tegas maksudnya, tapi di dan pahami oleh anaknya gurunya galak. Nah akhirnya masuk karo wong tuane memang bocah apa yang jadi memang jawab dan mau belajar benar dan sebagainya orang isonan, tapi anaknya sudah jawab, Pak, memang kocokku saya itu pinter Pak, makanya nanti kan nggak bisa loh, ya karena bapak itu panjenengan akhirnya nggak iso ke Pak, nah, toh, akhirnya bapak ibu nah, kalau bapak saya itu pinter Pak, nah ini bapak ibu tak teman ini anak kecerdasan, nah itu tadi mencari apa? Mencari alasan. Nah ini bapak ibu, anak-anak kita ketika ngasih alasannya pinter-pinter Pak. Nah kadang orang tua kita melihat anak mau ngasih mohon Bapak Ibu ketika di madrasah dinia, ini Bapak Ibu, tantangan sekarang ini Pak, orang tua itu sudah sangat menurun terhadap pendidikan agama, sangat menurun. Yang terjadi adalah untuk kehidupan, untuk kebutuhan hidupnya anak, tapi pendidikannya itu sangat minim. Karena Pak, satu, orang tua banyak beban. 2 Bapak Ibu, orang tua jadi Bapak Ibu takut banyak beban. Yang kedua, orang tua kerjaannya luar biasa Bapak Ibu sekarang, menyangkut penghidupannya. Ditambah lagi kadang orang tua juga mencari kerjaan, kalau sipit dolanan HP, dan sebagainya. Akhirnya orang-orang memperhatikan anak ngaji atau belum tidak sampai sana. Sekarang yang menjadi perhatian, yang menjadi tumpuan adalah guru. Ini Bapak Ibu. Mengapa kok orang tua sekarang sudah menjadi perhatian, Bapak Ibu menjadi tekanan? Karena orang tua sekarang pun mengapa menjadi orang tua? Karena sudah terlanjur punya anak, sudah terlanjur usianya tua, bukan karena kedewasaan. Kalau guru dewasa karena pendidikan. Inilah Bapak Ibu panjangan ternyata sekarang menjadi tumpuan khususnya pendidikan. Artinya apa? Ketika anak kok belum selesai, belum bisa membaca Bapak Ibu, bukan berarti mohon maaf, sudah sekolah negeri, Pak sudah selesai Pak, sudah, apalagi sudah mudah-mudahan. Jadi anak sudah selesai, Bapak Ibu, ya nanti hanya berpikir secara formal di situ. Tapi mari kita kembali secara generasi. Soalnya anak-anak Bapak Ibu ada yang sudah merasa selesai karena ujian. Ini masih mending.
selesai, karena kan repot lagi, orang belum sekolah. Jadi kalau luar biasa saudara ibu, di dalamnya adalah cara pola asuh. Di dalamnya ada yang dipola asuhkan oleh neneknya, kakeknya. Sekarang ternyata bapak ibu pola asuh diberikan pada nenek, kakek lebih banyak madorotnya. Ini bapak ibu menjadi anak yang kurang mandiri, anak yang manja, anak yang tidak tahu aturan karena pasti karena dewi. Yang namanya mbak ataupun kakek nenek ternyata tidak sampai tegel, utude, tutup mungkin sedikit kosong itu menjadi ternyata hal semacam itu sangat buruk untuk pendidikan anak kita. Oleh karena itu bapak ibu panjenengan menjadi tumpuan. Mengapa menjadi tumpuan? Karena satu diajari psikologi pendidikan. Ini bapak ibu. Jadi dengan psikologi pendidikan sentuhan panjenengan menjadi sangat berarti pada anak-anak. Ketika anak-anak kok belajar mungkin di mati, mungkin kehujanan, kenapa kok berat-berat hujan? Bapak ibu orang tua tidak sampai sana. Nanti akan apa dengan siapa? Gurunya. Gurunya harus tahu bapak ibu. Nah sehingga apa? Berikan solusi alternatif. Kalau mau berangkat, bawa mati. Mana paling pak bawa mantel. Kalau mantel malah gudung atau daun ada pak bupake. Ini adalah pemberian alternatif oleh gurunya. Besok lagi nggak berangkat lagi karena apa? Mungkin biasa diantar oleh bapaknya atau ibunya. Bapak atau ibunya ada kegiatan, ada acara sehingga tidak nantar, bocah tidak sekolah. Sehingga apa bapak ibu butuh pendampingan. Mengapa kok tidak sekolah? Tidak menyelamati karena tidak ada yang ngantar. Bapak ibu ya susi. Sebenarnya jalannya berapa meter sih? Cuma 100 meter. Bagaimana kalau jalan? Kita tidak begitu jauh. Ini butuh yang namanya pendampingan. Ini kan bapak ibu yang menghormati karena anak-anak SD sangat labil. Sehingga dia akan mencari alasan. Saya banyak pak. Misalkan pak aku sekolah pakai eskul, rasa sekolah Madin atau TPQ. Komponen yang saya sekolah. Akhirnya apa yang rugi? Ya kita juga rugi, anak juga rugi, masa depan anak juga rugi. Atau mungkin bapak ibu baru pindah kamu priang. Anak-anak itu iya pak, priang pak. Karena apa? Pindah dia bisa masuk sekalian. Nah itu. Jadi ketahanan uji anak-anak kita perlu didampingi oleh gurunya. Nah ini bapak ibu, panjenengan adalah sekarang menjadi tumpuan. Selanjutnya, bapak ibu akan menghormati untuk persiapan kegiatan Idul Adha. Saya ingin dapat angkat tangan, terutama yang sekolah negeri yang sudah ada rencana Idul Kurban yang boleh hewan kurban nomor coba. Hidup se Indonesia cepat hidup orang mau alhamdulillah. Waktu itu apa? Hidup raya. Orang apa sih? Iya. Iya. Berapa kalau itu 10 minim? Iya. Pokoknya, ya bapak ibu yang akan hormati inilah bapak ibu. Anak-anak kita tetap bukan bagaimana mencari alasan bisa tidak ngaji. Loh iya pak, itu anaknya nanti hubungannya pak. Kita berbatas. Bapak ibu sekarang bagaimana mencari alasan untuk bisa menegakkan nah sekarang kita bapak ibu. Nah ini bapak ibu sekarang ditantang diberikan tantangan. Sekarang ternyata dengan tidak istilahnya tidak boleh apa ada pungutan, ternyata yang terjadi adalah kita tidak bapak ibu ada beberapa alternatif. Yang pertama bapak ibu ada beberapa sekolahan yang sudah diselenggarakan dengan pola nabung kurban diawali oleh dunia. Alhamdulillah. Nah tapi ketika sudah dikumpulkan, nah itu untuk kurban. Belum apa-apa, tapi sudah ada ya. Coba yang sudah ada nabung kurban dulu akan menang. Jadi menang. Aku nanti besok kita bakal kayu pulang dulu ya kumpul pada masih kepala sekolah. Bapak ibu ini penting pak, dimulai dari gurunya untuk nabung kurban. Alhamdulillah pak, pengalaman nabung kurban di kampung kami baru alhamdulillah walaupun kakaknya tidak begitu banyak, setiap tahunnya ada 2 sapi karena dari nabungan. Jadi ketika nabung ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000 dan sebagainya.
guru-guru kan semuanya sudah P3K ya. Nah, P3K Bapak Ibu silakan sesuai kalau misalkan pikir Pak kurang, kita berkurang Pak. Tapi Bapak Ibu ketika punya kenyataan insya Allah banyak sisi yang jadi lain. Nah, guru PKI sebagai motornya. Coba sih mengumpulkan sekarang akan dilakukan kesatuan pendidikan. Nanti kalau kita ngumpul kita pada satu sama kakak. Ada apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak yang sekolah kita Bapak Ibu mayoritas ekonominya menengah ke bawah. Ketika pas kurban Bapak Ibu ya Allah, wong kadang ngajari bocah jalur daging kurban. Karena terjadi apa? Kalau datang satu dapatnya satu, kalau datang dua walaupun masih bayi tetap dapat dua. Akhirnya anak-anak anaknya bersama dua kakek oleh 4 bungkus. Itu ngajari apa oleh ngajari mohon maaf minta daging korban. Ketika di satuan pendidikan kok ada korban, anak-anak dilibatkan, anak-anak menjadi berbeda dia terlibat, aku tidak minta. Yang kedua, ketika nanti ada kelebihan, anak pun mendapatkannya. Syukur ada lebih lagi bisa dimanfaatkan untuk sekolah atau untuk teman atau keluarga tetangga yang sangat membutuhkan. Itu mengalihkan apa? Mengalihkan anak-anak dari memisah menjadi memberi. Yang terakhir, Bapak Ibu yang akan menghormati, selanjutnya adalah terkait dengan program dari Kementerian Agama. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari hasil capaian ini ternyata perlu disupport bersama-sama. Yang pertama dari gurunya. Ini nanti guru akan dilakukan asesmen berkaitan dengan baca tulis Al-Quran. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang belum punya syahadah, nanti Bapak Ibu akan dilatih selama 1 hari atau 2 hari nanti untuk memperoleh syahadah. Yang sudah punya syahadah, Bapak Ibu juga akan dimanfaatkan untuk berbagi ilmu ngajari koncone di Kementerian Agama. Dananya sudah disiapkan. Dari apa? Dana zakatnya panjenengan. Kan dari guru PNS di dananya ada apa? Kan diserahkan kepada atau nah itu Bapak Ibu diambilkan untuk itu Bapak Ibu. Nah nanti tekan itu yang bagi guru yang sudah sertifikasi kemudian kok belum bisa, bukan kemudian dialihkan menjadi guru yang lain yang tetap guru agama tetapi diberikan pelatihan. Nah guru yang tidak bisa mengaji kemudian tidak mau berlatih, nanti akan disurati kepada dinas untuk apa sertifikasinya di pending karena tidak mau latihan. Jadi tidak sertifikat apa? Berikan saja profesinya. Kalau dapatnya guru agama harus ngaji. Oleh karena itu Bapak Ibu, harapan dari kami tidak sebatas itu Bapak Ibu, ngajinya plus ada nanggonnya. Harapan kami itu. Makanya kalau manfaatkan ada Pak Maksudi nanti latih tapi dengan adanya nanggonnya atau lagunya. Jadi kan kita anak-anak atau roh atau sikap monggo sesuai dengan kepanjangan. Beda kalau tilawah kan punya spesifikasi sendiri. Kalau kader dengan namanya tidak tinggi, boleh Bapak Ibu dibutuhkan dan sebagainya dan itu bisa dilakukan. Insya Allah nanti semuanya bisa dilakukan. Itu Ibu Bapak yang kami hormati dan informasi paling akhir Bapak Ibu ini juga kami diikuti oleh Mbak Yai Sobi Hamzah itu punya madrasah baru. Madrasahnya madrasah MTS Kasubdi yang lain beberapa sekolahan sudah kami informasikan. Monggo Bapak Ibu sing anaknya bikin